Allah, pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan ingkang saya sangat tadi disampaikan, kita pernah ya punya masa lalu. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Ya, pasti kita punya masa lalu yang kita sesali, yang kita ingin bertobat kepada Allah darinya. Nah, sekarang bagaimana supaya bayang-bayang masa lalu yang ganjel, ya soalnya dalane ireng. Ini kemudian tidak mengganggu di dalam kita beribadah kepada Gusti Allah. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Sebanyak mungkin. Karena kelezatan ibadah itu terhalang oleh dosa. Jadi orang itu kalau dosanya banyak, ibadah jadi nggak nikmat. Ibadah jadi nggak nyaman. Maka caranya supaya ibadah menjadi terasa nyaman adalah dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Diistighfari, ya, astaghfirullahaladzim, sebanyak-banyaknya. Karena yang namanya istighfar ini nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Tadi, di dunia dia menjadikan kita bisa menikmati ibadah. Kok sholatku rasanya nikmat? Sholat itu pengennya gak rampung, ya. Sami Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar gitu. Nyong banget. Nyong banget. Isya lumayan gelem sholat kowe kan. Jadi kok tidak nyaman? Pengajian tidak nyaman. Kayak Ustaz itu kok kurang ajar. Kemudian baca Quran juga tidak nyaman. Perbanyak istighfar, nikmat nanti ibadah itu. Selain membuat ibadah nikmat, yang namanya istighfar kan menggugurkan dosa-dosa. Kalau dosa gugur, doa naik ke Gusti Allah lancar, karunia rezeki dari Gusti Allah turun juga lancar. Jadi yang namanya istighfar itu nikmat dunia akhirat. Maka Sayyidah Aisyah sederhana. Tapi kan harus dinikmati loh. Dinikmati. Dengan memperbanyak istighfar, lama-lama ibadah akan terasa nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah dengan mencari lingkungan yang baik. Jadi teman-teman yang baik itu pasti akan membawa kita kepada kebaikan. Ukurannya dengan teman-teman. Nyun sewu, kita kekancan dengan orang yang menganggap dosa-dosa itu biasa. Maka lama-lama kita akan merasa, ukawe ngono ora masalah, aku nek ngicipi sidik kira apa tuh kayak gue. Pasti akan merasa begitu. Tapi ya. Tapi kalau kita berteman dengan teman, dia tahajud rajin, sholat duha rajin, maka kita akan merasa sholat 5 waktu itu jadi ringan banget. Karena teman kita ternyata mampu sholat lebih banyak lagi. Nah, itu contohnya. Jadi yang namanya teman, lingkungan itu penting. Melihat kalau bicara ibadah yang lebih tinggi kan ya? Betul. Kalau babakan dunia, biasa baik. Dunia ini tidak semuanya yang kita lihat seperti aslinya. Betul. Saya sering cerita Kang Tarmin, dulu duduk di pesawat jejer orang. Kebetulan kelas bisnis tidak kebagian kelas ekonomi. Duduk di kelas bisnis. Saya karena orang desa, yang namanya kelas bisnis zaman itu naik Garuda. Ya alhamdulillah tidak ketemu pramugari. Ketemunya tantenya pramugari. Sudah tua-tua. Duduk gitu disuguh. Makanan macam-macam sekemplokan. Nyongnya tulin demenakakan pol. Wong nyong desa ya. Makan, ditawari pramugarinya itu, tambah Pak, iya, gitu ya. Kayak gue, sebelah saya, bapak-bapak ini, umurnya 50 tahun ke atas lah. Itu ngeliatin saya sambil bolak-balik minum air putih dengan pandangan senewan. Saya tanya, Pak, kok nggak dar, Pak, kok nggak makan? Ternyata bapaknya ini, direktur utama sebuah BUMN. Gajinya zaman itu 200 juta per bulan. Luar biasa. Tapi saya tanya, loh Pak, kok enggak makan? Kata beliau, nasib Dek. Dulu waktu muda pengen makan enak, enggak punya duit. Sekarang ada duitnya, apa-apa enggak boleh sama dokter.
Mau makan gurih, kata dokter, jangan Pak, kolesterol. Mau makan manis, kata dokter, jangan Pak, diabetes. Mau makan asin, kata dokter, jangan Pak, darah tinggi. Mau makan kacang saja, kata dokter, jangan Pak, asam urat. Anjenengan mau gajinya 200 juta per bulan, nggak boleh makan manis, asin, gurih, dan kacang. Gelem antarane? Kang Tarmi duwe asam urat apa ora? Alhamdulillah. Sehat. Pokoknya madang. Jadi saya terus guyoni dia itu. Pak, belum tahu ya Pak penelitian terbaru. Apa Dek? Kacang ini menurunkan asam urat Pak. Mosok? Itu kan menaikkan Dek, menurunkan Pak. Maksudnya gimana? Dari perut turun ke kaki. Jadi soal rezeki itu enteng-entengan saja. Urusan dunia. Urusan dunia. Yang punya belum tentu menikmati, yang menikmati belum tentu punya. Makanya akhwat kalau lihat calon suami, lihat jangan cuma gajinya. Lihat potensi rezekinya. Saya punya teman Ustadz ngaji utun, ngaji anak-anak kecil itu ngajari Iqra. Itu rezekinya bagus. Naik motor kemana-mana Honda 70 zaman itu. Itu gelundung rodanya aja dia sudah bersyukur gitu kan. Tapi baik sama orang, akhlaknya mulia, akrab, grapyak, semana. Begitu di dekat rumahnya itu dibangun perumahan mewah, di tengah perumahan ada masjid, dekat masjid dibangunkan rumah untuk marbot, musyawarah antara kontraktor perumahan dengan tokoh-tokoh masyarakat, mufakat bulat, siapa jadi marbot? Mas Ustadz itu. Ditempatkan di situ, Kang. Begitu ditempatkan di situ, bikin kegiatan, macam-macam, akhirnya dia jadi imam, ngaji, punya rumah bagus gitu ya. Terus yang punya rumah di situ, bagus-bagus itu, kan suatu hari dia perlu kegiatan, itu perlu mobil. Dia pinjemlah mobil salah satu pemilik rumah di situ. Mobil mewah dipakai untuk kegiatan masjid. Hari berikutnya yang mobilnya dipinjam ketagihan. Mas Ustadz, mobil saya dipakai lagi kapan? Habis dipakai Mas Ustadz itu wangi enak gitu. Terus tetangga sebelahnya protes, Mas Ustadz jangan mobilnya Bapak ini terus yang dipakai. Saya kebagian pahala dong, mobil saya juga ya. Sebelahnya protes lagi, dijadwal Mas Ustadz, Bapak itu Senin, ini Selasa, mobil saya dipinjam kalau Rabu ya. Ini ustadznya tiap hari ganti mobil. Nggak punya. Yang punya mobil pergi ke kantor naik sepeda sesuai anjuran dokter. Jadi yang namanya rezeki enteng-enteng. Itu kan belum mesti klakson ini Jadi tenang saja soal rezeki, masya Allah. Iya. Langsung pokoknya gitu. Neng kula wedi kalau mobilnya Kang Tarmin. Soalnya saya pernah lihat saya mobilnya ternyata bulldozer. Kecirine lur. Wong sing bakat sugih. Wong pada prei tanggal merah nyong tetep baik kerja. Besok nek pada masuk kerja nyong KO. Masya Allah gitu.